merupakan dari kelompok 4 kelas 10-4 dalam rangka kegiatan kokurikuler yang diadakan pada hari Jumat 7 November 2025 kemarin. Kami mengunjungi dua museum yang ada di Jakarta. Yang pertama, Museum Wayang, dan yang kedua, Museum Sejarah Jakarta atau yang kita kenal Museum Fathahillah. Kedua museum ini terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Gimana sih keseruan kita sama kegiatan di sana? Daripada menunggu lama-lama, ayo kita lihat keseruannya. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties in my mind. Museum Wayang menempati bangunan tua yang dulunya adalah gereja Belanda bernama The Oude Hollandse Kerk. Dibangun sekitar tahun 1640. Gereja ini pernah direnovasi pada tahun 1733, lalu hancur akibat gempa pada tahun 1808. Bangunan baru kemudian dibangun pada tahun 1912 dengan gaya arsitektur neo-renaissance. Setelah beberapa kali berganti fungsi, akhirnya pada 13 Agustus 1975, gedung ini diresmikan sebagai Museum Wayang oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Ali Sadikin. Di dalam Museum Wayang, pengunjung bisa menemukan ribuan koleksi wayang dari berbagai daerah Nusantara, bahkan dari mancanegara. Jenis wayang yang dipamerkan sangat beragam. Ada wayang kulit Jawa, wayang golek Sunda, juga wayang dari Palembang, Bali, Lombok, dan lain-lain. Selain boneka wayang, ada juga koleksi topeng, patung kayu, lukisan, dan bahkan perangkat gamelan tradisional. To be a lover girl. Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih kenal dengan Museum Fathahillah awalnya dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1707 sampai 1710 sebagai Balai Kota Batavia atas perintah Gubernur Jenderal John van Hoorn. Pada masa itu, bangunan ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan VOC, tempat pengadilan, penjara bawah tanah, serta lokasi eksekusi bagi para tahanan. Desainnya mengikuti gaya arsitektur klasik Belanda yang menyerupai Istana Dam di Amsterdam, dengan struktur megah, halaman luas, dan ruang-ruang besar yang menegaskan kekuasaan VOC pada masa kolonial. Setelah VOC dibubarkan pada 1799, bangunan ini tetap menjadi pusat administrasi pemerintah Hindia Belanda. Namun, seiring kota Batavia berkembang dan pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah selatan Jakarta pada abad ke-20, fungsi bangunan ini mulai berkurang. Indonesia merdeka pada 1945, Stadhuis Batavia ini sempat difungsikan sebagai kantor pemerintahan dan pusat administrasi. Pada tahun 1957, bangunan ini baru diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ditetapkanlah sebagai bangunan bersejarah yang harus dilestarikan.
pada tahun 1960-an hingga 1970-an, pemerintah melakukan restorasi besar untuk mengembalikan keaslian bentuk dan arsitekturnya, memperkuat struktur bangunan, serta menata ulang ruang-ruang agar dapat digunakan sebagai museum yang layak dikunjungi. Museum Sejarah Jakarta akhirnya diresmikan pada 30 Maret 1974 oleh Gubernur Ali Sadikin. Sejak saat itu, museum ini dikenal sebagai ikon utama kota tua, menyimpan lebih dari 20.000 koleksi sejarah yang menggambarkan perkembangan Jakarta dari masa Kerajaan Pajajaran, era Jayakarta, zaman VOC, Hindia Belanda, hingga masa kemerdekaan dan era modern. Museum ini tidak hanya menyimpan artefak, tetapi juga menjadi pusat edukasi sejarah, penelitian, dan kegiatan seni yang menarik perhatian pelajar hingga wisatawan mancanegara. Di dalam Museum Fathahillah terdapat berbagai fasilitas yang cukup lengkap untuk menunjang pengalaman pengunjung. Museum ini memiliki ruang pamer utama yang terbagi dalam beberapa galeri tematik, ruang diorama yang menampilkan perkembangan Jakarta lintas zaman, serta penjara bawah tanah yang menjadi daya tarik karena masih mempertahankan bentuk aslinya.